Hidup Jokowi! Telah terungkap siapa si Roy Panci dalam kehidupan kesehariannya yang ditestimonikan oleh mantan supir Roy Panci yang baru-baru ini dipecat. Dipecat bukan karena salah melakukan pekerjaan tetapi karena minta cuti, istri sedang hamil. Kemudian Roy Panci ngamuk-ngamuk sampai diketahui oleh tetangga-tetangganya, juga ketua RT-nya dan juga security-nya. Dan ternyata orang-orang di lingkungan si Roy Panci ini semua takut sama Roy Panci karena apa? Dia punya penyakit mental, suka ngamuk-ngamuk. Dia itu, si Roy Panci ini ternyata punya kepribadian yang aneh, bin ajaib. Ya, untuk jelasnya kita dengarkan saja. Pernyataan dari mantan supir Roy Panci yang saat ini menjadi supir pribadinya Bang Firdaus. Ya, Bang Firdaus saya kenal sekali dengan beliau. Beliau ini walaupun orang ngelihatnya agak-agak gimana gitu Bang Firdaus, tapi saya melihat kepribadian beliau jauh lebih baik daripada si Roy Panci ya. Karena Bang Firdaus ini orangnya sering menolong. Banyak orang-orang tidak mampu di sekitar lingkungan kehidupan Bang Firdaus itu ditolong, dikasih pekerjaan, dikasih duit, bahkan ada yang dipinjamkan tanah beliau untuk ditempati gitu secara gratis. Orang-orang baik pasti akan bergabung dengan orang-orang baik. Orang-orang jahat pasti akan bergabung dengan orang jahat. Saya juga yakin spiritualitil ini, kehidupan kesehariannya juga tidak jauh beda dengan si Roy Panci, teman-teman. Mari kita dengarkan. Saya ada 4 supir ya. Beliau adalah Mas Agam. Weh, gimana Mas Agam? Baik Pak. Jadi gimana nih suka dukanya waktu itu Mas Agam? Ini kita nggak boleh ngejelekin orang ya, tapi ceritakan yang benar gitu. Karena kan Siapa? selama ini Mas Roy Suryo kan selalu cerita bahwa ini kerakyatan demi rakyat gitu. Sementara kamu sendiri yang tiap hari istilahnya melayani dia itu perlu dianggap kerakyatan kan gitu. Malah kamu istri kamu lagi mau lahiran dipecat kamu kan gitu tanpa sebab gitu. Jadi gimana nih awal-awalnya gimana kamu bisa kita mulai dari kamu masuk kerja dulu lah, gimana awal mula masuknya gitu. Ceritanya masuknya saya dimasukin sama orang Pak, sama ibu-ibu. Gedein suaranya. Dimasukin. Ya, terus saya ini ada lowongan kerja Kang. Gimana Bu? Di Ibu Ririn, tapi belum bilang di Roy Suryo sih, saya nggak tahu itu. Oh, Bu Ririn istrinya ya, Ya istrinya Roy namanya Suryo. Ibu Ririn. Oh ya, ini nanti telepon kamu Gam, orangnya. Siap. Nah saya angkat lah itu telepon dari Ibu Ririn. Kamu di mana? Di Jakarta Timur Bu. Oh, Terus tawarin mau nggak kerja sama Ibu? Di mana Bu? Di Bintaro. Ya kalau di Bintaro pernah saya Bu. Pernah pengalaman kerja daerah Bintaro. Agam sebenarnya ada asli mana sih? Asli Jawa Tengah Pak. Di mana? Kebumen ya? Ya. Istri orang mana? Orang Majenang Pak. Oh, jadi selama kamu nyupirin Roy Suryo itu beberapa bulan itu saya apa aja sih dilakuin Roy Suryo itu kemana-mana podcast apa Ya. ada kerjaan dia? Podcast Pak, itu kerjanya podcast sama panggilan TV Pak. Jadi narasumber itu aja penghasilannya, nggak ada lagi yang lain. Nggak ada lagi Pak. Paling Ibu nganterin Ibu ke kantor ke Kuningan. Oh, ibunya kak Ya, kerjaan. ada yang kerjaan kantor. Ibunya apa sih? Notaris ya? Ya betul. Gitu. Tapi Pak Roy Suryo katanya nggak punya anak, ya benar gak sih? Bener Pak. Nggak punya anak Nggak ya? punya anak. Oh. Kata supir seniornya kan ada itu juga bilangnya nggak punya anak. Oh, nggak punya anak dia. Oh, tapi dia senangnya miara kucing ya di rumah. Kucingnya banyak Pak. Kucingnya ada berapa? Kucingnya ada sekali 15-an mah ada. 15. Kalau sama anak-anaknya itu. Kucing kampung apa kucing? Kucing kayak Luar kalau negeri? menurut saya Persia kayak gitu Pak. Persia? Anggora gitu kan. Oh, Ya. hobi kucing ya. Tapi ada isu katanya dia nggak serumah sama istrinya, nggak sekamar sama istrinya. Ya, Tidurnya. beda Pak. Setahu saya beda. Oh, tidurnya beda ya Beda sama. kamar ya, setahu saya. Tapi bukan masalah rumah tangga ya, enggak ya? Ya nggak kurang tahu Pak itu. Oh gitu. Oh, pisah kamar gitu ya. Ya. Tapi kadang masuk juga ya Ya kamar. kadang-kadang. Kadang-kadang satu kamar sama istrinya. Jadi apa aja tuh dalam mobil kamu yang diperintah? Kamu kan supirnya. Kamu Ya, betul. pagi-pagi udah nyiapin ini tuh mobil dicuci-cuci gitu. Itu nanti Pak, pagi-pagi biasanya kucing dulu. Oh, kucing Nggak dulu boleh. kamu? Ya, sama Ibu harus kucing dulu. Bersihkan kucing kamu. Ya, sama Mandiin kucing ya. Ya. Kucing yang 15 itu kamu mandiin. ya. Lalu Habis itu baru mobil. mobilnya ada berapa yang kamu urus? Banyak Pak, 15-an mah ada. Buset, Roy Suryo mobilnya 15. Iya, ada Pak. Wah, ngeri juga. Kaya berarti Roy Suryo ya. Di Bintaro ya. Di Bintaro Center 9. Oh, tapi kamu kalau pergi dikasih uang rokok berapa itu? Dia katanya uang makannya cuma 15.000 gimana? Nggak dikasih Pak, maksudnya nggak ada uang makan. Oh, nggak ada uang makan? Ya, nggak ada, jadi makan itu suruh bekal, tapi bekalnya kadang nggak ada lauk. Oh, jadi kamu disuruh bekal tapi di rumahnya nggak ada makanan? Ya, adanya nasi doang. Oh, nasi. Jadi Ya. kamu bekal nasi aja tiap hari? Jadi nasi paling kalaupun ada itu mie, biasanya pakai mie. Nah, kalau saya kan bosan pakai mie itu Pak. Saya minta bon lah sama ibu itu buat beli lauknya sendiri. Nanti dipotong. Ya. Uang yang gaji kamu Ya, berapa? 2,5 nanti dipotong. 2,5 juta. Lalu kalau kamu minta makan uang lebih, potong gaji. Ya, bon. Paling saya minta bon dulu Bu, minta bon buat. Ya, Bon beli 50.000 gitu Ya.
100 200 gitu. Buat makan kamu sendiri. makan Memang di rumah nggak disiapin bilang. makan sama Roy Suryo sama istrinya? Disiapin kadang, cuma kadang sayur aja, adanya sayur tapi itu pun kadang. Oh, Ayam pun nggak pernah dibeliin, ayam nggak pernah. oh ayam nggak pernah. Selama saya kerja di sana 3 Nggak. bulan pernah pak. Pembantu juga sama, pembantu nggak dikasih ayam nggak? Pembantunya nggak pernah dikasih. Justru pembantunya beliin saya ayam 2 ekor itu sekaligus. Kasihan lihat saya nggak ada lauk katanya makan. Berarti kamu kerja tuh hanya gaji 2,5 juta, lalu kamu hanya menerima kalau mau makan enak pakai lauk beli sendiri, itu Ya. pun nggak boleh ngutang sama ibunya Betul gitu. itu, Tadi Pak. potong gaji gitu ya. Ya betul, beli sendiri. Jadi kamu kalau disiapin pengen. nasi doang di rumah. Ya betul. Orang ibu juga pernah bilang ke saya kayak gini. Adanya kayak gitu Gam di sini, makanya kalau nggak mau ya beli pengen enak beli sendiri. Bilang kayak gitu. Dia cuma nyuapin nasi sama sayur ya. Ya, Sekarang nasi doang gitu. ya ada. Itu benar nggak sih? Benar Pak. Bener kalau telur itu dibasuh ke dalam bener gak tuh? Benar itu. Tadinya kan di kulkas itu sama ibu. Nah mungkin ibu sering lihat saya ngambilin telur lihat dari CCTV, kan ada CCTV-nya banyak itu. Kamu makan karena lapar ngambil Ya, telur di kulkas, lalu ya. kulkasnya telurnya diambil dipindahin ke kamar gitu. Dari kamar sampai masukin ke dalam. Nggak ditaruh ke kulkas. Nggak ada. Saking takutnya kamu. Pembantunya pun bilang ke saya, Gam, telurnya udah dimasukin, nggak ada telur. Ya udah lang, beli aja besok. Akhirnya kamu makan nasi, lapar jadi kamu makan nasi gitu, nasi Iya. doang ya. Jadi kamu kemana-mana pergi dia dengan nemenin dia ke podcast apa segala itu nggak ada ini, nggak ada sama sekali Nggak ada. dikasih makan apa Nggak segala. ada Pak. Paling kalau pulangnya malam jam 12, kadang jam 1, jam 2, kadang dikasih duit 20, kadang 15. 15.000. Iya betul. Kalau udah kemalaman jam 2 gitu ya. Ya. Tapi kalau pulangnya nggak nyampe jam Kadang 2, juga nggak dikasih duit, ya tentu sih. Kadang kadang nggak ada mesti. duit. Oh. Kadang nggak tentu. Kadang dikasih, kadang enggak. Lah kamu kemarin akhirnya ada prakarsa mau menelpon saya lalu minta kerja tuh gimana? Awal kamu ngeliat saya di medsos atau gimana? Ya, awal mulanya saya lihat Bapak di medsos itu bahas tentang Roy Suryo kan. Nah, terus saya DM lah Bapak itu di TikTok itu. Pak, salam kenal Pak. Saya Agam dari Jawa Tengah, orang Kebumen. Pak, saya pengen kerja Pak, ini ada lowongan kerja nggak Pak? Tolong saya. Nah, akhirnya saya tarik kan, Ya. karena kamu bilang istri kamu mau lahiran, jadi saya tarik, Ya betul saya Pak. bantu. Tidak ada unsur lain kan? Pernah nggak saya jelekin Mas Rosyul? Nggak ada kan? Nggak ada Pak. Saya nggak pernah jelekin Mas Saya Rosyul pun kan? cuman bilang apa adanya aja, bukan bermaksud menjelekkan Pak. Iya, ini cerita ya, karena Ya. Mas Cerita Rosyul itu, kenyataan nggak. Mas Rosyul sering berteriak tentang kerakyatan, tapi ini supirnya Hitlanter. Jadi awal mula kamu dipecat tuh alasannya apa sih? Dipecat itu kenapa Ya, gitu? ceritanya saya mau libur itu Pak. Kita libur. Karena istri kamu hamil. Ya, terus tapi ibu bilang gini, boleh libur tapi harus ngurusin kucing dulu dong. Percuma dong saya libur. Kalau saya libur kan udah nggak ada kegiatan apapun kalau udah kata libur gitu kan. Nah, maksud saya gitu. Nah, tapi maksud ibu, kamu kalau mau libur boleh tapi urusin kucing dulu. Jadi Ya. libur boleh tapi kerja juga gitu. Iya. Libur boleh asal kerja. Iya. Ya, sama. Sama aja bohong saya kan. Makanya, ya kalau kayak gitu mending gak usah libur, Bu. Jadi kamu dikasih libur nggak pernah? Nggak pernah dikasih libur? Gak pernah. Setiap hari jalan? Iya, setiap Masya hari. Allah. Makanya saya depan masalah itu terus saya minta keluar lah. Oh, Masalah kamu minta keluar akhirnya? Ya. Dia yang gara-gara- keluarnya atau? gara-gara saya minta debat. Ah. Gara-gara debat masalah libur. Sebenarnya saya nggak minta keluar sih, cuman diusir sama si bapak, suruh pergilah dari situ karena udah marah itu si bapak. Roy Suryo. Teriak ya, tetangga pun tahu semua. Oh, teriak-teriak. Teriak Pak. Kamu diteriakin apa gimana teriaknya? Agam, beresin baju kamu. Pergi kamu dari situ rumah ini. Pak, saya mau pergi, tapi tolong keluarin gaji saya dulu kata saya. Terus? Saya pun belum digaji itu Pak. Terus? Ya walaupun belum genap, maksudnya belum genap 1 bulannya, tapi kan tetap ada gaji kan. Nah maksud saya gitu berapa hari gitu kan. Nah, saya minta gaji itu belum dikasih. Ibu bilang nanti saya transfer. Ibu ngusir saya sekarang, ibu suruh pergi sekarang, bapak juga suruh pergi saya sekarang. Nah, sedangkan saya jauh rumahnya di kampung Jawa Tengah. Saya pergi pakai apa Pak? Harus pakai duit Bu Pak, kata saya. Kamu gaji sebenarnya ada? Ada di situ. Udah nih, saya kasih 100.000, tiket aja bis nggak dapat Bu, kata saya. Terus? Tiket bis mana dapat 100.000 itu sampai Jawa Tengah Kebumen. Akhirnya kamu Terus saya dipanggil security, teriak security, panggil RT segala itu. kamu untuk ngusir kamu sampai begitu? Iya betul. Sampai dipanggil RT Ya sama RT security. sama security ketakutan Astagfirullahaladzim. sama bapak itu. Padahal kamu mintanya bayar dulu gajinya baru kamu pergi kan gitu. Iya betul. Dia udah tahu belum sih kalau istri kamu tuh udah mau melahirkan gitu? Tahu sih Bu. Bapak juga tahu. Kalau bapak kurang tahu, kalau si ibu tahu. Ibu tahu ya? Ya. Tapi tetap bapak- diusir sama Roy Suryo. Iya tetap. Tanpa perik kemanusiaan. Tetap Akhirnya diusir. kamu duduk di pos satpam katanya. Iya, saya duduk di pos satpam itu. Saya nggak mau pergi Pak, saya duduk di pos satpam. Terus RT datang, marah sama si security. Lah saya dibilangin sama security, kalau security sih bingung itu, dia membelain saya takut sama Yo. Suryo. Nggak Oh. belain saya, kasihan. Ya udah gini aja Mas, kamu pergi dulu deh dari sini. Saya juga kerja Mas di sini, nggak enak. Jadi RT-nya tuh ikut ngusir kamu. Ikut ngusir. Itu, Padahal kamu udah bilang saya akan pergi asal dibayar gitu. ya RT-nya ikut ngusir, jadi RT-nya marah sama security-nya pun takut itu. Oh, RT-nya marah security. Kok RT-nya ikut-ikut mengintimidasi kamu? Iya, karena di telepon Roy Suryo kan Pak. Oh, terus kamu dipaksa pakaian kamu dikeluarin.
Ya saya keluar, saya suruh beresin, pokoknya teriak terus itu, suruh kalau keluar. Teriaknya gimana? Keluar gitu. Ya betul kayak gitu. Keluar gitu. Sambil pokoknya Dia emosian juga ya. emosi sambil teriak-teriak sambil Masya Allah. batuk-batuk. Akhirnya gimana? Akhirnya duitnya dikasih kapan? Duit gaji Ya kamu. selang hari itu juga, cuman selang berapa jam gitu Pak. Oh, Dia kan mau pergi pagi, akhirnya pergi sama ibu dan bapak pergi itu. Ah. Nah, saya tungguin aja tuh. Saya keluar dari security, saya untung masih ada teman lah daerah situ, saya berhenti dulu di situ. Oh. Sambil nungguin kabar dari ibu, saya minta terus, saya rewel ke ibu, Bu, mana gaji saya? Udah keluar ini. Terus kamu di pos hansip tuh, pos security. Iya, saya di pos security terus, tapi saya diusir. Itu jam berapa tuh kalau boleh tahu? Pagi ya? Itu pagi, Pak. Jam? Kalau jam kurang lebih ya jam 7, jam 8 lah. Jadi ributnya mulai dari jam 7 jam 8. Bang? Iya, teriak-teriak itu. Berarti rame dong jam segitu. Rame, tetangga tahu semua. Kan Bapak. Jadi awal mula kamu diusir tuh kenapa sih awalnya? Ya, awalnya saya minta libur awalnya itu, Pak. Hanya gara-gara minta libur diusir. Iya. Nah, kata saya, Astagfirullahaladzim. Bu, kalau saya udah minta libur, masa saya disuruh kerja juga, suruh ngurusin kucing, kan sama aja kerja itu. Mendingan saya nggak usah libur. Langsung tak emosi. Iya, langsung marah-marah si ibu. Saya bilang, itu kan saya bilang, kalau gaji saya nggak dibayar, ibu saya laporin nanti, saya bilang gitu aja udah. Bodo amat kata saya. Mas Agam bukan karena nggak sopan kan Mas Agam ngomongnya dikeluarin itu. Ya, Bukannya ngelawan. nggak sopan ya, tapi bukannya nggak sopan, itu hak saya. Minta Saya gaji. punya, ya, saya punya hak minta gaji. iya betul. Jadi setelah Mas Agam kerja sama saya ini jadi supir yang keempat ya, supir saya ada 4 kan. Jadi Mas Agam nih, jadi gimana rasanya setelah jadi supir nih, saya beliin Wah, baju apa segala di gimana? sini baik, kalau Firdaus baik, semuanya dibeliin. Bahkan perut nggak pernah merasa kosong, kenyang terus. Sama gendut. Sepatu berapa biji baru dibeli sepatu? Sepatu 2 udah dibeliin. Nah, Baju Celana 3 kalau nggak salah. Baju itu 3. celana Celana 3 ya. ya, Langsung 2 baju. belum tas lagi dibeliin tas. Tas baru ya. Pokoknya semuanya Baju dibeliin. batik ya. Ya, baju batik dibeliin. Ya. Karena tuh datangnya ini beliau benar-benar miris ya, dari Mas Roy Suryo pakai sendal jepit yang udah kusut, bajunya udah kusut karena dia tuh udah putus asa. Semua Mau cari uang kemana? Anaknya baru lahir gitu loh. Nah, waktu diusir sama Roy Suryo, anak kamu udah lahir belum ya? mau, Pak. Baru mau lahir kan? Iya, belum, baru Iya. mau. Pas kamu diusir, anak kamu lahir gitu kan? Iya. Lalu kamu hilang arah lah, akhirnya nelpon saya kan? Iya, saya hilang arah. Saya nelpon Bapak itu. Udah, sekarang nih Mas Roy Suryo, supir kamu udah jadi supir saya ya. Udah saya beliin bajunya semua ya. Apa pesan-pesan kamu buat Mas Roy Suryo yang sekarang ditahan? Pesanannya apa ya? Jangan jolim sama orang gitu. Ya, jangan jolim lah sama orang gitu aja, udah mungkin udah. Jangan ngomong atas nama rakyat Jangan- ya. Ya, jangan ngomong atas nama rakyat. Kalau memang ngomong atas nama rakyat, pekerjanya Bapak diurusin lah, kasihan. Entah supir, entah pembantu, terus diurusin lah, kan sama-sama manusia. Mungkin hanya beda jabatan aja, Pak. Kalau manusia mah mungkin sama, di mata Allah pun sama. Iya. Tapi kan Roy Suryo teriaknya demi rakyat mulu dia ngomong. Iya, Pak. Itu gimana tuh nggak? Gak sesuai, Pak. Teman-teman dengarkan sendiri. Bagaimana Roy Panci memperlakukan drivernya. Bagaimana istrinya memperlakukan drivernya. Bayangkan, seorang mantan menteri yang pernah nyolong Panci, ngasih duit ke driver sehari-hari cuma 10.000, 15.000. Edan, kalau nggak edan nggak akan seperti itu. Berarti memang dia udah edan, teman-teman. Ya, orang kaya tidak akan mungkin memperlakukan driver seperti itu. Kaya bener loh ya, bukan kaya nyolong Panci. Pasti akan memperlakukan drivernya secara manusiawi. Ngasih 15.000 zaman sekarang, 15.000 itu beli apa? Beli tusuk gigi. Buat makan juga kurang kalau 15.000. Sementara dia dipanggil ke podcast, dibayar mahal, dipanggil ke TV, dibayar mahal, minimal bisa 5 juta, 6 juta. Ngasih coba 15.000. Udah gitu. Ngaku-ngaku kaya, punya mobil banyak, mobil mewah, punya kucing banyak. Tapi masak aja nggak pernah. Makan aja, telur aja diumpetin. Telur diumpetin coba. Aduh, jadi udah bener-bener sakit mereka itu. Orang-orang pelit, orang-orang merekik itu ya, yang megang air nggak tumpah, nggak akan dikasih anak sama Allah. Karena apa? Allah pasti sudah lebih tahu ini orang kalau dititipin amanah pasti nggak benar. Udah pelit sama orang, ya kan, telurnya diumpetin. Masa pembantunya nggak dikasih makan, supir nggak dikasih makan, persediaan makan sehari-hari cuma nasi doang. Kadang-kadang pakai apa, kangkung, bayam itu doang, nggak ada lauk, apa tempe, kayak tahu, kayak apa, kayak ikan, nggak ada. Pelitnya minta ampun. Naudzubillah min dzalik ya. Sementara kita dengarkan lagi, si Roy Panci ini masih koar-koar aja setelah dia dibebaskan oleh kejaksaan. Dia anggap bahwa kebebasan dia itu karena Allah, katanya gitu. Orang pelit mana ada dibantu oleh Allah, nggak ada. Orang pelit itu bakal akan disungsepkan oleh Allah itu nanti di pengadilan. Dia akan dapatkan hukuman karma yang setimpal karena telah menzolimi drivernya. Sebegitu keji. Nah, modern kamu. Kamu kalau udah didoain sama driver yang dizolimi, mampus kamu di penjara. Ya, bakalan lama kamu. Kepada Pak Prabowo ada andil katanya. Ya. Ada andil, Mas. Kayaknya nggak ada kalimat andil nggak.
beliau mengatakan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya wajar lah Mas. Ada Mas, dia sebut ya, nanti kita boleh putarkan dia sebut. Saya pun pada malam harinya Ya, ya. ketika saya masih pakai baju yang sama dan saya kan ya agak lapar lah gitu habis teriak-teriak di luar itu. Ya. Saya kan sempat juga ngajak makan istri, ngajak makan beberapa kawan. Itu kan saya bikin konten yang saya kirim juga Mas. Itu Ya. ucapan terima kasih saya alhamdulillah itu. Ya. Itu juga saya sebutkan nama presiden. Ya kan nggak ada salahnya. Ya kalau Mas kan mengucapkan terima kasih kepada Presiden itu biasa tuh. Dan- Ini kalau kata Tidak, dokter, Dokter Tifa. kalau dokter Tifa bilang katanya ada andil. Ya saya tidak bisa menjelaskan sebagai Dokter Tifa. Ya. Tapi kalau saya Tapi ada andil nggak Pak Prabowo? saya tidak tahu. Yakin instingnya. Nggak usah pakai insting kalau itu. Enggak lah. Yang ada andil itu Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Keren banget. Masih aja pede. Udah zolim, jahat sama orang, tukang fitnah, tukang adu domba, suka mencaci maki orang, suka menghina orang, menjatuhkan orang, adu domba. Masih aja sebut-sebut ada Allah nggak, Allah nggak akan bantu kamu, ya. Apalagi kamu maling panci,